membuat laporan polisi yang dibuat oleh keluarga para terpidana. Bilangnya disuruh berkata bohong, alias karang cerita, padahal kami tidak. Memang sebagaimana diketahui banyak sekali kejanggalan dalam perkara ini. Mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, membuat langkah berani dengan mendampingi keluarga terpidana untuk melaporkan Ketua RT, Abdul Pasren, atas dugaan kesaksian palsu di bawah sumpah di Mabes Polri dalam kasus tewasnya Vina dan kekasihnya Egi. Dalam pendampingannya, mantan Bupati Purwakarta 2 periode itu tidak sendiri, melainkan didampingi tim kuasa hukum dari Peradi. Dalam kasus tewasnya Vina yang kembali viral, Deddy Mulyadi diketahui ikut melakukan investigasi dengan mendatangi narasumber baik dari keluarga terpidana maupun saksi mata yang ikut memberikan kesaksiannya di pengadilan. Dan berikut alasan Deddy Mulyadi yang tergerak hatinya mendampingi keluarga terpidana membuat laporan ke Mabes Polri belum lama ini. Nunduk. Membuat laporan polisi yang dibuat oleh keluarga para terpidana dan kami mendampingi selaku kuasa hukum. Kami sudah menyiapkan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, kemudian keterangan pernyataan-pernyataan, kemudian juga putusan pengadilan, dan juga bukti elektronik berupa video-video yang nanti akan kami sampaikan kepada penyidik. Tentu nanti akan kita lengkapi dengan keterangan ahli. Saya kira itu yang kita sampaikan bukti-bukti itu kepada pihak Mabes Polri. Mereka ini kan orang dari Wong Cirebon ya, yang dalam kehidupan sosial ekonomi yang berada pada lapisan masyarakat yang paling bawah. Yang seumur hidup barangkali mereka baru pertama kali menginjakan diri di Mabes Polri. Mereka datang ke sini untuk menguji kebenaran. Pengujiannya adalah bahwa hari di putusan pengadilan 2016 itu kan ada putusan yang menyatakan bahwa Ibu siapa? Aminah. Ibu Aminah itu bersimpuh di pangkuan Pak RT Pasren meminta agar Pak RT Pasren berbohong dengan mengiming-imingi uang. Kemudian didampingi oleh pengacara. Setelah saya menemui mereka, sambil menangis mereka mengatakan, mereka tidak ada peristiwa itu. Yang ada adalah mereka dan keluarga terpidana datang ke Pak RT Pasren untuk meminta agar Pak RT Pasren berkata jujur, berkata yang sebenarnya. Itu yang mereka sampaikan, dan tidak ada mereka duduk di pangkuan, yang ada adalah bersimpuh di bawah kakinya Pak RT Pasren, karena Pak RT Pasren sedang duduk di kursi. Dan keterangan itu dikuatkan oleh Pak mantan Ketua RW tahun 2016 yang hari kemarin datang menemui saya dan siap bersaksi di Mabes Polri mana yang paling benar dari seluruh pernyataannya, dan seluruh kebenarannya nanti biar diuji di Mabes Polri saja. Siapa yang benar? Pak RT Pasren yang mengatakan anak-anak terpidana yang sekarang mendekam di penjara itu tidak tidur di rumahnya, atau mereka tidur di rumahnya. Itu barangkali kedatangan kemari, dan termasuk Pak RT Pasren kan tidak mengakui bahwa Kahfi anaknya bareng sama mereka. Sedangkan seluruh pernyataan dari keluarga terdakwa, terpidana, dan para saksi menyatakan anaknya juga ikut tidur bersama para terpidana yang hari ini mendekam di penjara. Saya itu kan mengamati, menelusuri peristiwa ini udah hampir 1 bulan. Dan saya melihat dari waktu ke waktu, dari orang ke orang saya wawancara, dan saya sajikan tanpa ada 1 detik pun yang saya potong. Saya sajikan, saya pikir publik bisa melihat deh
meyakini siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi kan kebenarannya tidak boleh kebenaran opini, tetapi harus menjadi kebenaran formil dan material. Untuk itu, salah satu lembaga yang memiliki otoritas untuk menguji kebenaran itu adalah Mabes Polri. Sehingga kita ingin agar masalah kasus Vina ini tidak hanya menjadi perdebatan yang tidak henti di media sosial dan televisi, tetapi teruji dari sisi aspek hukum sehingga bisa diakhiri dengan publik bisa disajikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling utama kan mereka juga sudah ada yang melaporkan ke Mabes Polri dengan tuduhan melakukan pernyataan bohong atau kesaksian palsu serta merintangi penyidikan. Nah, justru mereka hari ini akan menyatakan dan siap untuk diperiksa bahwa kami tidak pernah berbohong dan kami tidak pernah merintangi penyidikan. Semoga adik-adik kami, anak-anak kami, dan saudara kami bisa dibebaskan semuanya. Kasus tewasnya Vina yang kembali viral sukses mencuri perhatian banyak orang. Bukan hanya cerita kematian Vina dan Eki yang dianggap tragis, tetapi proses hukum dalam mengungkap dan menangkap para pelaku juga begitu miris. Bagaimana tidak, upaya penegakan hukum yang ditangani aparat kepolisian syarat dengan kejanggalan. Dugaan adanya kesaksian palsu disebut-sebut menjadi pangkal permasalahan. Kesaksian RT Abdul Pasren dianggap bertolak belakang dengan keterangan narapidana. Tidak itu saja, pernyataan RT Abdul Pasren yang menyebut ada upaya suap yang dilakukan keluarga narapidana agar memberikan keterangan palsu pada saat persidangan kini berbuntut pelaporan. Lantas, seperti apa kejadian yang sebenarnya? Yang saya laporkan itu karena pengakuan Pak RT itu keluarga memberikan iming-iming uang. Terus bilangnya disuruh berkata bohong alias karang cerita. Padahal kami tidak. Kami ke situ malah menyuruh Bapak RT Abdul Pasren suruh jujur. Kalau memang anak-anak itu tidur di rumah anaknya Pak Pasren, tolong jujur Pak, itu aja ucapannya. Terus Pak RT bilang, enggak, itu bukan urusan saya, itu urusan polisi, saya nggak mau ikutan. Terus Pak Pasren masuk ke dalam, dan saya pun kami semua dengan sedih pulang ke rumah. Artinya kan ini keterangan palsu kemudian dipercaya oleh penyidik, karena penyidik juga kan menyatakan bahwa keterangan Pak Pasren ini benar gitu. Padahal hari ini kita menyatakan itu tidak benar. Ini laporan polisinya dapat diterima, ini keluarga dari para terpidana juga sudah lega ya. Dan kami mengharapkan memang sebagaimana diketahui banyak sekali kejanggalan dalam perkara ini. Teman-teman semua sudah tahu ya, bagaimana 2 DPO yang kemudian menjadi dibatalkan dan fiktif, bagaimana juga kesaksian dari saudara AF dan Dede, ya, yang bisa melihat dari jarak yang jauh, bagaimana Liga Akbar ternyata tidak bersama-sama dengan para korban. Dan ini juga hari ini ya, keluarga para terpidana sudah melaporkan juga ke polisi dan kami sangat mengapresiasi. Semoga ini juga bisa menjadi jalan pembuka ya, sebagaimana juga bahwa Pak Kapolri menyatakan supaya ini diusut secara tuntas ya dan terbuka, sehingga kami berharapkan dengan laporan ini diterima bisa dapat nanti secara transparan, objektif ya dan akuntabilitas perkara ini dapat diungkapkan. Kami di sini Advokat Peradi ya, di dalamnya juga ada Pusat Bantuan Hukum Peradi, berkewajiban memberikan akses to justice bagi para keluarga terpidana dan terpidana, dengan harapan kami tentunya nanti menemukan keadilan. Dan para terpidana ini kami sangat mengharapkan bisa dibebaskan. Seperti ada ungkapan yang mengatakan lebih baik ya membebaskan 1 orang yang 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Kalau saya punya rasa, saya kan ngomong rasa subjektif, ya kan? Kalau rasa subjektif saya berdasarkan hasil penelusuran saya dan tadi dari waktu ke waktu saya perlihatkan, ya saya jujur aja meragukan. Masa orang berkumpul pada satu tempat yang sama dan secara bersama menyatakan memang mereka berkumpul, kemudian tiba-tiba ada tempat yang lain mereka terlibat.
Itu saja dasarnya. Sementara kemunculan Deddy Mulyadi yang melakukan pendampingan terhadap keluarga narapidana mengejutkan banyak pihak. Ya, tidak ada yang menduga langkah Deddy Mulyadi yang berani tetapi juga peduli terhadap keluarga narapidana dan saksi untuk memberikan keterangan sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Lantas, apa motif dibalik langkah Deddy Mulyadi membantu keluarga narapidana melaporkan RT Abdul Pasren ke Mabes Polri dalam kasus tewasnya Vina dan kekasihnya Eki? Pertama, saya melihat peristiwanya terjadi lama, kok nggak tuntas. Yang keduanya, kemudian para terpidananya dihukum seumur hidup, sangat luar biasa kan, karena peristiwanya walaupun dan tetapi kan di tuntutannya tidak ada itu, ada hanya kan gitu loh. Itu kan menjadi aneh juga. Nah, Pak RT sendiri, Pak RT Pasren itu kalau merasa benar, kenapa sampai sekarang menghilang? Muncullah nyatakan bahwa anak-anak itu bohong, sebagaimana dia mengatakan di BAP anak-anak tidak tidur di rumahnya dan dia tidak memberikan kunci. Kan sederhana, Pak. Kan aib juga jadi menghilang. Harusnya kan muncul untuk tidak semakin menguatkan dugaan publik. Kemudian kan gampang, polisi tinggal menguji kebenaran mereka. Kan bisa diuji dong, kan di kepolisian ada alatnya, ya kan, alat untuk mendeteksi kebohongan. Ya sudah, para saksi ini dites mana yang benar mana yang bohong. Termasuk kan Liga Akbar mencabut kan, dulu Liga Akbar menemani sampai lewat SMP 11, dilempari nyelamatin diri masuk gang. Tapi Liga Akbar kan ketemunya di SMA 4. Setelah di SMA 4 itu kemudian mereka bubar. Harus dipikirkan, mereka pergi ke Polda itu uangnya dari mana? Dari Cirebon ke Polda membutuhkan 1 juta rupiah sekali pergi kalau nyewa mobil. Kan saya harus memikirkan juga mereka dong. Nanti ngurus PK, pergi ke tempat pengacara, pergi ke Jakarta, dia ninggalin dagangnya, ninggalin jadi kuli nyuci, kuli nyetrika. Ya saya kan harus membereskan bekal-bekal mereka, sehingga mereka tenang, penuh kepercayaan diri. Saya itu ingin memisahkan aspek politik dan aspek kemanusiaan. Perkara Vina di Cirebon dan terpidana sebanyak 7 orang yang masih mendekam di penjara, dan 1 tersangka adalah persoalan kemanusiaan, bukan persoalan politik. Dan saya tidak mau menyangkutkan itu dengan politik. Ini adalah real sikap saya sebagai manusia. Niat saya baik, saya ingin membersihkan siapapun yang bersih. Gitu loh. Kalau terpidana ini bersih, saya ingin membersihkannya. Kalau penyidik ini bersih, saya juga ingin membersihkannya. Jadi siapapun yang bersih harus kelihatan bersih. Siapapun yang kotor harus kelihatan kotornya, karena itulah kehidupan. Dan kalau menurut saya sih, hari ini ya, rakyat Indonesia itu pemaaf loh. Dari mereka terpidana itu saya ngomong semua, mereka nggak akan nuntut apapun pada negara. Termasuk tidak akan menuntut apapun pada penyidik. Termasuk sama Pak RT, apabila Pak RT bohong. Apabila ya, Pak RT bohong. Bicara dengan kekeluargaan, hati ke hati. Kemudian diakui, jadi novum, mereka bebas di Mahkamah Agung. Selesai Pak, sudahlah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.